soal worship, saya bilang wah saya senang banget karena memang itu kekuatannya saya, Tuhan taruh panggilannya saya adalah di praise and worship. Kalau ngomongin worship ya memang itu memang sudah kata banget ibaratnya begitu. Makanya hari ini saya mau ajak saudara-saudara belajar tentang arti kata menyembah. Karena seringkali penyembahan yang kita percayai sampai hari ini dan yang kita pahami adalah penyembahan yang salah, Bapak Ibu. Beneran, kita selalu menyangka waktu kita lagi angkat tangan, kita lagi menyembah Tuhan. Kita menyangka waktu kita lagi bersyukur, kita lagi menyembah Tuhan. Kita menyangka waktu kita lagi menangis bersungguh-sungguh, kita lagi menyembah Tuhan. Bukan. Itu semua buat penyembahan. Beneran bukan deh. Sama seperti tadi kita suka melihat ada orang bernyanyi, saudara-saudara. Terus mukanya tiba-tiba lagi nyanyi karena saking ekspresifnya, saudara-saudara, dia mukanya jelek gitu, saudara. Kayak gitu-gitu lah. Karena pernah orang main gitar, solo gitar, kayak gitu-gitu, karena itu nggak diajarin loh Bapak Ibu. Itu ekspresinya keluar. Emosi. Angkat tangan, bersyukur, menangis, itu adalah ekspresi dari penyembahan. Itu bukan penyembahan. Yes. Yang kedua, banyak sekali orang bilang nih, apalagi saya kan praise worship trainer ya, saudara-saudara ya. Setiap kali saya suka gemes ada gereja tuh tiap kali ngomong lagu praise 1, lagu worship 2. Penyembahan gak ada hubungannya dengan musik, penyembahan gak ada hubungannya juga dengan suara. Gak ada, saudara-saudara. Anda tahu gak penyembahan itu hubungannya dengan apa? Hati. Yohanes pasal 4, 23 sampai 24, kita sama-sama buka ya. Yohanes pasal 23 ayat 22 dulu deh, kita baca dua-duanya juga ya. Yohanes 4 22 sampai ke 24, saudara. Dengar baik. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya sudah datang, saatnya akan datang dan sudah tiba kapan? Sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa, saudara? Roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti dari ayat ini kita udah jelas tahu banget bahwa penyembahan itu bicara soal apa, saudara? Bicara soal hubungan antara kita sama Tuhan. Fellowship. Fellowship, benar. Yep. Itu bicara soal relationship antara kita dengan Tuhan kita. Jadi yang kita lakukan angkat tangan, terus kita bernyanyi, itu adalah hasil dari pengenalan kita kepada Tuhan. Amin. Itu bukan penyembahannya. Karena kalau Anda bilang itu penyembahan tapi hidup Anda gak ada perubahan, buat saya Anda cuma pura-pura nyembah di sini. Karena penyembahan itu gak bicara dengan apa yang ada di luar. Penyembahan itu berbicara dengan apa yang ada di dalam. Amin. Keluar. From the inside to outside. Tadi saya senang tuh ada yang ngomong tadi, penyembahan itu berarti dari hati. Yep. Benar banget. Matius 15 ayat 8. Coba kita sama-sama buka. Matius pasal 15 ayat ke-8. Ini gara-gara ayat ini saya pernah tulis lagu, saudara-saudara. Akhirnya Maranatha suka banget lagu ini tahun 2005. Bapak Ibu semua, saya pernah tulis lagu gara-gara ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangsa ini memulakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Anda tahu nggak, banyak sekali kita seperti ini, saudara-saudara. Wah, kalau ke gereja mau kelihatannya kudus luar biasa, tetapi nggak ada yang bisa ngebohongin hatinya. Yes. Kalau semua keluar dari hati, saudara-saudara, percayalah itulah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan kita. Makanya kalau waktu saya lagi naksir sama istri saya, saudara-saudara, teman-teman saya bilang ini, lu lagi jatuh hati ya sama Yunita ya, dia bilang gitu. Kenapa dibilang sama hati, saudara? Karena sesuatu yang mau dari hati itu adalah sebuah kejujuran. Mau Anda buruk, mau Anda benar, semuanya itu dari hati Anda. Hari ini kita mau sama-sama berubah paradigma kita, bahwa yang kita menangis, kita bernyanyi, itu semua itu adalah ekspresi dari penyembahan kita. Pernah nggak lihat orang kalau nyanyi, saudara, flat-flat aja, nyanyi keluar suaranya flat-flat aja, nggak ada rasanya, saudara. Karena sesungguhnya kalau benar-benar punya hubungan sama Tuhan, ya waktu Anda bernyanyi satu bait aja, Anda pasti nggak bakal kuat untuk terus nyanyi karena Anda merasa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Amin. Saya berkali-kali, saudara-saudara, setiap kali saya nyanyi, kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya nangis loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya begitu ajaib. Siapa sih dari kita yang layak untuk terima kemuliaan dari Tuhan? Gak ada. Siapa sih dari kita yang layak terima pengampunan Tuhan? Gak ada. Tapi Dia berikan semuanya kepada kita. Ya, kita semua gak layak. Jangankan naik ke atas panggung ini, saudara-saudara. Dulu masuk pelataran rumah Tuhan, itu gak segampang itu. Makanya hari ini saya mau ajak saudara-saudara semua sama-sama belajar 3 hal tentang penyembahan. Ada siap belajar 3 tentang penyembahan, saudara-saudara? Amin. Yang pertama, penyembahan itu adalah sebuah persembahan. Halo? Penyembahan itu adalah sebuah persembahan. Apa yang kita persembahkan, saudara-saudara? Bukan hanya uang kita. Uang itu, saudara-saudara, kebakar, hangus, jadi abu. Ya, emas meleleh, ya lama-lama hilang, saudara-saudara. Permata bisa hancur. Yang Tuhan cari adalah yang gak pernah hilang. Tahu apa? Hidup saya dan Anda. Amin. Loh, yang kami cuma sedikit doang, saudara. Yang dicari adalah hidup saya dan Anda. Apa? Karena yang Tuhan cari adalah bagaimana kita dengan Tuhan. Amin. Seperti yang saya bilang tadi, saudara. Dulu masuk pelataran rumah Tuhan aja gak segampang sekarang. Sekarang santai-santai semuanya, jangan dulu enggak. Semua harus bawa korban bakaran. Jadi mau ke pelataran rumah Tuhan, pelatarannya doang loh, belum masuk Bapak Ibu semua. Jadi tempat parkir doang tuh baru tuh, belum masuk ke dalam ini, udah bawa korban bakaran. Tadi hari ini saya lihat nggak ada yang bawa kambing, baca atau bawa kambing? Nggak ada kan, di mobil belum ada ya? Nggak ada. Kalau ada langsung kita barbecue di depan ya, saudara ya, pas dingin-dingin kan. Ibrani 13 ayat 11, saudara kita sama-sama buka. Ibrani pasal 13 ayat 11, dengar baik. Ibrani pasal 13 ayat 11, firman Tuhan bilang ini, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh Imam Besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kenapa sekarang kita tidak perlu lagi saudara-saudara bawa korban bakaran? Karena Yesus telah menggantikan korban bakaran itu dengan tubuhnya sendiri. Darahnya. Ya, maka kita jadi layak nih saudara. Amin. Nah, tetapi sekarang yang Tuhan cari saudara-saudara udah bukan sesuatu yang mati lagi. Kan korban bakaran disembelih lalu dibakar sebagai persembahan dengan badan Tuhan. Yang Tuhan cari sekarang bukan persembahan yang mati, tapi persembahan yang apa? Hidup. Ya hidup. Roma 12 Berkenan ayat kepadanya. pertama. Kita sama-sama buka. Mm. Roma 12 ayat yang pertama. Saya harap saudara paham ini ya, Bapak Ibu semua ya. Karena penyembahan ini tuh seru banget untuk kita kupas saudara. Ini nggak bakal cukup Mike kalau ngomong satu sesi. Saya kalau ngomongin penyembahan saudara bisa bersesi-sesi. Karena serunya luar biasa. Kita bisa ngomong tuh saudara dari setiap huruf dari kata worship. W-nya apa, O-nya apa, R-nya apa. Nanti kapan-kapan kita bikin lagi sehari semalam sampai suntuk benar-benar. Amin. Amin. Ya, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mendesak kamu supaya kamu mempersembahkan apa? 1, 2, 3. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi waktu Anda tidak mempersembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah, ibadah Anda belum sejati. Di satu sisi kita senang banget sama ayat ini, tapi di satu sisi kita jadi cek and recheck nih. Selama ini gue datang bawa apa ke gereja? Banyak orang ke gereja saudara-saudara datang cuma gara-gara apa? Takut dibilang dosa. Seperti yang orang-orang pada umumnya, kalau bawa ke gereja gue dosa nih. Anda tahu nggak? Paradigma itu dipatahkan semua untuk pandemi. Mereka pikir
Tuhan cuma ada di gereja. Pandemi datang mematahkan paradigma itu semua. Yes. Dari situ semua kita tahu bahwa Tuhan ada di mana. Amin. Tetapi kita nggak bisa pungkiri juga. Teman-teman saya di JBCC, di IMCI, saudara-saudara yang pusatnya kemarin ketemu saya untuk pelayanan di Jepang, kemarin ketemu sama Pak Jimmy Untoro, kita ngobrol banyak soal worship, saudara-saudara. Saya rencana akan datang lagi tahun ini ke Jepang untuk bikin songwriting lagu bersama dengan tim AJF Tokyo. Tapi yang saya mau ngomongin ini cuma satu, saudara, bahwa ternyata kita seringkali datang ke gereja cuma datang bawa beban. Kita datang tuh cuma bawa kesedihan. Kita datang cuma bawa masalah. Kita lupa bahwa sesungguhnya di tempat ini yang kita perlu bawa adalah hidup kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan kita yang luar biasa. Itu harus seperti itu. Tadi saya senang banget ibu datang ke sini bilang, saya ada capek-capek di pamsir kemarin, tepat on time. Ada tau gak, orang yang datang dalam kerinduan pulang pasti bawa sesuatu. Amin. Beneran. Yes. Saya akan bukakan satu ayat kepada Anda yang jarang banget dikhotbahin. Yesaya pasal 1 ayat 13, saudara. Yesaya pasal 1 ayat 13. Waduh, dari ayat ini saya bertobat Bapak Ibu semua. Benar. Jangan lagi membawa persembahanmu yang apa? Yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kejijikan bagiku. Jadi orang-orang yang datang gak sungguh-sungguh melakukan pelayanannya, melakukan kebaktiannya, melakukan Bible study-nya, melakukan apapun kepada Tuhan di hadapan Tuhan itu baunya jijik. Wow. Nggak pernah Kalau dengar. kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan ini, Aku tidak. berdoa, pelayanan, apapun itu, Tuhan bilang apa? Akunya besar atau kecil, saudara? Besar. Besar itu Tuhan ngomong. Aku tidak tahan melihatnya. Kenapa? Karena kita kayak orang munafik. Karena tahu, Yesus nggak pernah marah-marah loh. Dia cuma marah waktu di bait Allah. Iya. Beneran? Kita jual beli. Beneran? Karena perayaanmu itu penuh. Jadi orang yang datang ke gereja, datang melayani, datang berdoa, datang membaca firman Tuhan, tapi nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita semua pembuat kejahatan. Ngeri Bapak Ibu semua, benar deh. Saya harap hari ini saudara-saudara kebuka paradigmanya bahwa penyembahan bukan cuma sekedar yang ada di panggung. Bukan. Kalau kita lebih milih yang ada di panggungnya, tetapi kita nggak mau cari Tuhannya, maaf, Anda lagi show di sini. Anda ingat suatu ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, saudara-saudara ya. Marta tuh ngefans banget sama Yesus. Mungkin dulu di kamarnya ada poster-poster Yesus gitu ya Bapak Ibu ya. Wah, ngefansnya luar biasa. Wah, dia pengen kasih yang terbaik sama Yesus. Dia kasih yang terbaik sama Yesus. Tiba-tiba dia ngeliatin saudaranya. Gue capek sendiri dia. Dia malah dengerin Yesus, rese banget nih orang nih. Terus tiba-tiba datang ngambilin Yesus, dia bilang, Guru, Tuhan, tolong bilangin saudara saya supaya dia bisa bantuin saya. Anda tahu nggak saudara? Yesus kan tamu. Paradigma orang Indonesia, tamu adalah Raja. Iya dong, kita sebagai tamu saudara. Kan mestinya kalau misalnya tuan rumah ngomong sesuatu, kita kan tahu diri ya. Oh, tuan rumahnya ngomong begitu, kita bilangin deh, bener nggak? Tahu nggak Yesus bilang apa? Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan hal yang nggak penting atau nggak guna. Sesungguhnya Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Berarti melayani Tuhan gak jauh lebih penting daripada mencari wajah Tuhan. Amin. Melayani Tuhan gak jauh lebih penting daripada mencari wajah Tuhan. Orang yang kenal Tuhan bisa melayani loh. Halo? Di Jakarta banyak banget. Mike kasih tahu banget yang saya ngobrolin. Di Jakarta orang yang gak kenal Tuhan bisa dipanggil main di gereja karena mainnya bagus dan suaranya bagus. Segampang itu saudara. Tetapi kita cari bukan permainan yang bagusnya, bukan sempurnanya, tetapi kita cari adalah orang-orang yang datang dengan hati yang mau menyembah kepada Bapa di surga. Amin. Yuk kita bertobat ya Bapak Ibu. Datang ke sini, datang dengan kerinduan. Kita nggak mau Tuhan jijik nyium bau kita. Kita nggak mau kita dibilang membuat kejahatan Bapak Ibu.
Anda tahu waktu Pak Mike tadi pagi bilang ngomong soal musik, saya udah excited banget. Makanya kalau tadi Anda melihat siap-siapin lagi saudara, saya excited banget. Karena orang ya, saya mau ngapelin istri saya saudara, excited. Dari siap saya bayangin, waduh nanti gua ketemu nih, gua pakai parfum ini nih, bajunya yang ini nih. Ntar kalau udah ngapel nih, gua ajak makan di tempat ini nih, saudara. Untungnya maunya makannya pecel lele, alhamdulillah. Mau pecel lele, suka saudara. Waktu pas pulang, happy. Kenapa? Waktu sebelum ketemu ini udah rindu banget pengen ketemu. Kalau Anda datang beribadah dengan kerinduan, beda hasil waktu Anda pulang. Anda pasti dapat sesuatu. Tapi orang yang datang cuma sekedar formalitas, karena pada kerjaan gue ke gereja aja. Saya percaya Tuhan bisa tiba-tiba melakukan sesuatu buat orang seperti itu. Saya percaya. Tetapi kita nggak mau dong berharap Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Sesekali kita lakukan sesuatu buat Tuhan dong. Masa apa-apa Tuhan dulu, apa-apa Tuhan dulu, saudara. Saya aja nih, anak saya paling besar Melody datang ke sini, saudara. Melody yang paling besar, saudara. Saya lagi train dia. Kemarin saya omelin dia tadi pagi, kan dia kesini tuh jadwalnya coaching ice skating, saudara. Karena waktu pulang besok dia langsung ke Jurnas. Anak saya atlet Banten, ya atlet mewakili Banten untuk ke Jurnas, kejuaraan nasional di Indonesia. Selama di sini, saudara, kita tulang. Saya tinggal di Camberadino. Itu latihannya di mana? Irvine. Tiap pagi, Tamai, Anda lihat badan saya kurus gak Pak? Enggak, enggak ya Pak, gede ya. Anda tahu gak? Bola balik saya. Tiap pagi ini, saya pergi dari jam 6 pagi, saudara. Ini belum pulang ke rumah. Karena saya pikir kalau saya pulang ke rumah anak-anak kesini lagi, saya mendingan bangun dari sekolah. Anda tahu? Kemarin saya tegur dia, kamu tuh 12 tahun, kamu harus tunjukin diri kamu untuk jadi teenager. Giliran ngelakuin sesuatu yang seperti anak-anak, saya peluk dia, saya cium dia bilang, ih Daddy, aku bukan anak kecil lagi. Kalau bagian itu kamu bilang kamu bukan anak kecil, kamu teenager. Tapi sekarang giliran beres-beres seperti ini, kamu nggak mau nunjukin diri kamu sebagai teenager. Berarti maksud saya saudara? Banyak anak-anak seperti itu. Saya tegur dia. Anda tahu nggak? Seringkali banyak anak-anak nuntut kepada papanya dulu. Sesekali kita pengen anak kita melakukan sesuatu supaya mereka bisa berdikari untuk masa depan mereka sendiri. Yes. Begitu juga kita dengan Tuhan. Jangan apa-apa Tuhan dulu, Tuhan dulu. Kita selalu ini Tuhan. Sesekali kita dong buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan cuma untuk Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Percaya, Anda nggak bakal pernah menuai kalau Anda nggak pernah menabur apa-apa. Amin. Hari ini tabur, saudara, yang Anda bisa kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Maka one day Anda akan menuai, mungkin nggak pada zaman Anda, mungkin zaman anak-anak Anda. Kan tuayan itu haknya Tuhan, kedaulatannya Tuhan, bukan urusannya kita. Kalau kita nemuin masanya sekarang, itu bonus buat kita semua. Amin. Jadi musik yang pertama itu ngomongin soal apa? Persembahan. Persembahan apapun itu juga. Ada mau kasih perpuluhan, ada mau kasih persembahan mingguan, saudara. Itu bagian dari apa, saudara? Bagian dari sesuatu yang kita mau coba lakukan karena kita nggak mau terikat dengan apapun yang ada di dunia. Saya kalau ditanya soal perpuluhan, saya selalu bilang ini. Kita datang nggak bawa apa-apa, mati nanti pun nggak bawa apa-apa. Jadi kita punya di dalam dunia itu bukan milik kita. Semua dari Tuhan. Halo? Amin. Kita itu cuma dikasih tanggung jawab mengelola aja. Kita tanggung jawab untuk mengelola aja. Nah, kenapa kita di train? Saya suka kata itu. Kenapa kita dilatih untuk memberi supaya kita tidak berhasil, supaya kita tidak pernah menyangka apapun yang kita punya itu semua gara-gara kita. Ngerti maksud saya? Yes. Makanya Anda di train untuk memberi supaya Anda tidak terikat dengan apapun yang ada di dunia, tapi Anda terikat cuma kepada Tuhan Anda. Amin. Gitu. Saya kalau tanya soal perpuluhan, saya ngomongnya seperti itu. Supaya kita tidak terikat. Anda enak loh. Orang yang tidak terikat itu tuh hidupnya nyaman banget. Beneran deh. Seriusan. Kemarin dia bilang sama saya kemarin ke Korea, anak umur 17 tahun kalau udah cukup, boleh minum minuman keras disuruh sama bapaknya. Beneran? Itu model mereka seperti itu, saudara. Ada boleh tanya sama orang-orang Korea.
Yang udah 17 tahun yang cewek-ceweknya saudara boleh dibiarin operasi saudara. Ini beneran, saya nggak bohong. Anda boleh cek dan ke Korea karena sendiri nanti. Anda tahu nggak saudara? Ini yang bisa jadi bumerang nih. Satu mereka suka akhirnya kajian, satu mereka nggak suka akhirnya mereka tinggalin gitu. Tetapi sekali lagi, yang bikin salah dari apa yang kita kerjakan selama ini adalah kecanduannya, addictionnya. Anda mungkin tidak addiction dalam rokok, Anda mungkin tidak addiction dalam hal-hal yang lain, tetapi ada addiction dalam hal pornografi, itu juga salah. Pornografi kan udah jelas ya, salah. Kita ngomongin yang lain ya, pegang handphone terus. Ada addiction sama handphone Anda, sampai ada kebingungan kalau Anda mulai resah segala macam, itu addiction. Jadi segala sesuatu yang mengikat Anda di luar ikatan Anda kepada Tuhan Anda, itu adalah salah. Berhala. Hari ini Bapak Ibu semua, kalau kita mau dibilang kita penyembah yang benar, mulailah ikatkan diri kita kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus ayat 17. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Aduh, ini ayat keren banget Bapak Ibu. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dulu waktu kita sekolah, waktu pelajaran matematika masih ingat ya, dikit-dikit lah ya, ingat lah ya. 1 tambah 1 berapa Bapak Ibu? 2 ya, jelas ya. Anda tahu nggak? Yang barusan kita baca 1 tambah 1 itu 1. Ini nggak masuk di akal. Makanya kenapa Tuhan kita selalu memperumpamakan antara kita dengan Dia itu sebagai sebuah pernikahan. Ya, kita mempelajari Kristus dan Kristus adalah kepalanya, betul nggak Bapak Ibu semua? Nah, Anda ingat ya, setiap kali ada waktu Anda dulu diberkati dalam sebuah pernikahan, Anda dibilang ini, mulai hari ini engkau bukan lagi 2, dari 1 tambah 1 harusnya 2, tapi 1 tambah 1 1. Ini yang luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Waktu kita menyembah Dia, kita bukan tidak lagi 2, tetapi kita jadi 1 dalam Bapa di surga. Amin. 1 roh dengan Dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita bisa seperti ini Bapak Ibu semua, untuk kita menyembah, percaya deh, penyembahan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya harap kita semua bisa open minded untuk menerima ini semua. Karena orang yang hidupnya satu orang dengan Tuhan, hidupnya berubah. Amin. Gak cuma keren di sini doang. Wah, nyanyinya luar biasa, khotbahnya luar biasa. Mereka tuh sudah bilang, wah gitu-gitu amat kayaknya gitu saudara. Karena bimbingan saudara, bukan keren di aktivitas rohaninya, tapi yang keren di kehidupan rohaninya. Amin. Banyak orang tuh keren banget aktivitas rohaninya, wah melayani luar biasa. Tetapi kehidupan rohaninya, no. Saya bersyukur kemarin pandemi ada, berat buat saya secara pribadi, berat sekali luar biasa. Secara kesaksian kepada Anda semua di sini, pandemi kemarin berat banget. Tetapi kalau pandemi kemarin tidak ada, saya rasa saya tidak mungkin dikurniakan seperti sekarang. Anda tahu orang yang sering melakukan segala sesuatunya terbiasa saudara, itu mulai lupa membedakan yang mana yang benar. Anda boleh tanya istri saya, sebelum pandemi saya pergi weekend nggak pernah dari rumah, pelayanan terus. Sampai hari ini saya mulai susah membedakan yang mana pelayanan dan yang mana kerja. Benar? Yang mana pelayanan, yang mana kerja, udah mulai susah dibedain. Makanya kadang-kadang Tuhan ajar kita, Tuhan bikin kita di bawah supaya kita semakin dimurnikan. Amin. Murni itu nggak lama, murni itu sakit. Kitab Zakaria bilang diumpamakan sebagai perak dan emas yang dibakar. Kalau perak dan emas itu bisa ngomong, kira-kira mereka bakal ngomong apa? Sakit. Bukan sakit lagi, bahasa Prancis sakit kok nggak apa? Atit. Atit banget. Gitu. Di murni itu kayak gitu. Saya pernah diundang
dan Freeport di Tembagapura, saudara-saudara. Turun di Timika, terus kami tadinya mau naik bus atau truk gitu ya, yang dikawal. Tapi waktu itu lagi bahaya, Bapak Ibu, karena pasukan Papua Merdeka itu sedang mengintai itu. Wah, lagi serem-seremnya. Akhirnya kami naik helikopter dari Timika, turun di Tembagapura. Selesai pelayanan, saudara-saudara, di Pascal itu kami naiknya ke Grasberg Mountain yang naik ke atas. Jadi kami naik bus dulu, terus naik kereta gantung yang hampir 90 derajat, terus naik bus lagi sampai di puncak tertinggi 4.000 kaki permukaan laut, tinggi banget. Saya melihat tuh gunung yang tadinya begini jadi masuk ke dalam ini, dicoakin suku emasnya. Waktu mereka pukul emasnya di depan mata kita, mata saya yang coklat ini tiba-tiba jadi kuning juga. Jadi emas. Karena mupeng. Karena kepengen Bapak Ibu. Karena kepengen. Emang apa maksudnya? Kepengen emas ya? Iya dong, depan mata kita. Iya. Tahu nggak, emas itu nggak laku dijual. Emas yang Anda pakai semua ini, itu yang udah dimurnikan, makanya ada harganya. The value. Ada value-nya. Makanya emas yang mentah, itu value-nya tidak setinggi dengan apa yang Anda pakai. Belum dimurnikan. Dan kenapa Tuhan selalu pengen murniin kita? Karena Tuhan pengen kita berharga di hadapannya. Amin. Makanya hari ini, jadikanlah hidup kita persembahan. Datang ibadah, datang berdoa, renungkan firman Tuhan semuanya dengan kesungguhan, supaya bau kita bukan jijik, tapi bau yang harum untuk kemuliaan Allah. Amin. Seru ya, kalau bahas musik seru banget ya. Amin. Nanti kita ambil jam 12 lah, amin. Gak apa-apa. Yang kedua, penyembahan itu apa, saudara-saudara? Yang kedua, penyembahan itu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang amin cuma 1-2 orang. Penyembahan adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Anda tahu nggak? Saya tidak akan pernah nikah sama istri saya kalau saya komunikasi sama dia cuma seminggu sekali, ibaratnya berapa? Jam 5 sampai jam 7 ya, berapa ya? Saya tidak akan pernah nikah sama istri saya kalau saya komunikasi sama dia cuma hari Minggu jam 5 sampai jam 7 doang. Gak akan pernah. Bahkan saya sering kesaksian di depan Anda kan, di sini orangnya sekarang ada di Bapak Ibu. Saya selalu bilang sama dia, kamu gak pernah bilang kangen sama aku sih. Kamu gak pernah telepon aku sih. Saya bilang gitu, saudara. Tiba-tiba dia bilang, gimana aku mau kangen sama lu kalau tiap jam lu teleponin gua? Gantian dong. Gantian dong ya, tapi saya telepon duluan Bu. Anda tahu gak kenapa saya begitu? Karena saya sayang sama dia. Amin. Dengarlah, orang yang sayang dan orang yang cinta gak mau jauh-jauh sama pribadi kita. Yes. Orang yang sayang sama orang yang cinta pasti mau terus komunikasi sama orang yang dicintainya. Yes. Kalau Anda bilang Anda sayang sama Tuhan, tapi malas doa, malas sama firman Tuhan, maaf, Anda cuma pura-pura cinta. Lu juga bohong. Cinta sesungguhnya. Gimana bisa nikah? Gak bisa. Kalau Anda mau menyembah Tuhan, pastikan diri Anda itu terkoneksi dengan Tuhan Anda. Seperti tadi. Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Makanya saya gak heran Pak Ahmad bisa dengar suara Tuhan tadi. Kamu harus bikin yang berbeda dengan yang lain. Bagaimana caranya? Banyak berdoa. Terus dalam pernikahan isu terbesar perceraian itu satu, tahu nggak apa? Komunikasi. That's true. Saya nikah sama istri saya tidak ada. Paco udah lebih lama lagi Paco ya. Ternyata kayaknya pernikahannya udah lama. Dan Bapak Ibu semua udah lama. Senior kita nih. Udah lama ya? Udah berapa tahun kan? Kalau boleh tahu? Tahu aja lagi. Anda tahu nggak saudara? Nggak bakal pernah ada yang namanya kesetiaan kalau nggak dibangun dengan komunikasi yang baik. Yes. Nggak bakal. Kemarin saya
Lihat postingan di Instagram, saudara-saudara. Dokter Boyke ngomong waktu lagi podcast, saudara-saudara. Suami seperti inilah yang jarang ada di dunia zaman sekarang katanya. Kalau kamu ketemu suami kayak gini, berarti kamu beruntung banget. Anda tahu nggak, saudara-saudara? Suami yang Katanya Pak, suami yang jarang nongkrong. Langsung saya kirim ke dia. Karena saya jarang nongkrong, nongkrongnya mau ke dia doang, saudara-saudara. asik. Iya, saya bayar dia bukan saya. Sweet. Komunikasi Bapak Ibu. That's true. Saya pernah jabarin kan soal doa dalam nafas hidup, masih ingat nggak? Saya ulang lagi nih, ya. Kenapa doa di dalam nafas hidup? Karena kalau nggak, kenapa doa di dalam nafas hidup bukan makanan hidup dan minuman hidup? Karena kalau Anda nggak makan satu hari masih hidup kan? Masih. Anda nggak minum satu hari masih hidup kan? Masih. Anda nggak nafas 10 menit ya? Kan- Setiap satu hari 10 menit aja. Koit. Selesai semuanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Mike kerja pernah sibuk banget loh. Sampai lupa makan, pernah? Sampai lupa minum, pernah? Tapi pernah nggak lupa nafas? Nggak pernah kan? Semua di sini kita, kalau lagi kerja sibuk banget, saya kalau lagi rekaman, Bapak Ibu udah nggak pernah ingat sampai makan, pernah minum. Beneran, karena fokus banget kerja apa yang saya kerjakan. Karena kan saya mau kasih untuk melayani Tuhan. You know, saya serius itu. Tetapi saya nggak pernah lupa nafas. Lupa makan bisa, lupa minum bisa, tapi nggak pernah lupa nafas. Itulah kenapa Tuhan bilang, saudara, doa dalam nafas hidup. Komunikasi. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita berkomunikasi dengan Dia seperti kita nggak pernah lupa nafas dan kita nggak pernah bisa kalau nggak nafas. Kalau kita bisa punya keintiman seperti itu, aduh, penyembahan kita dahsyat. Amin. Yang kita lakukan di sini Bapak Ibu semua, ini akan transfer sesuatu ke jemaat. Ini kan Amin. Amin. kalau Anda pernah benar-benar punya hubungan sama Tuhan, percaya deh. Dahsyat waktu Anda bernyanyi, dahsyat waktu Anda menyembah, karena melakukannya semua dengan hati. Benar? Ada kuasa kan dalam setiap pujian. Amin. Yang sakit bisa sembuh, yang kesurupan bisa terusir, Dilepaskan. terlepaskan. Makanya jangan pernah main-main. Saya kalau udah nih besok nih, saya ada undangan worship night, saudara. Saya nggak mau walaupun saya dengan tim yang sama, kami diundang, saudara, tapi saya harus latihan. Kenapa? Karena saya mau berikan terbaik untuk Raja segala raja. Tadi Amin. terus sampai di sini lagi latihan, happy banget saya. Anda tahu ada gereja yang saya datang, saudara-saudara, itu 10 menit belum ibadah, mereka baru latihan. Buat saya itu kan kasih terbaik buat Tuhan. Kalau kasih terbaik buat Tuhan, mereka akan ada persiapan dalam kehidupannya. Mereka ada persiapan dalam apa mereka kerjakan. Waktu istri saya hamil, saudara-saudara udah siap mau melahirkan, saudara, saya udah siapin dulu rumah sakit terbaik, dokter terbaik. Waktu saatnya tiba, saya sudah tenang. Kenapa? Karena persiapannya sudah ada. Jadi orang yang punya persiapan, hasil dari persiapannya adalah yang terbaik. Amin. Jadi kalau Anda bilang Anda mau melayani tapi nggak mau ada persiapan, terus bagus, nonsense, nggak bakal pernah ada Iya. kesempatan. Saya kesaksian ya Bapak Ibu coba. JPCC itu semua JPCC, Aperum, Kota Casablanca, maupun Central sekarang itu semua adalah ballroom sebuah mall atau ballroom sebuah hotel. Jadi alat ini yang seperti Anda lihat ini itu nggak pernah ada di stage. Jadi kru itu jam 12 malam mereka setting lighting, juga setting alat-alat musik dan yang lainnya, sound system. Ibadah kami dimulai itu jam 7.30, itu di 15 sekarang ya. Sekarang 7.15 ya paling pagi. Itu di Sutraho. Setahu saya Kota Casablanca juga jam segitu tuh. Sidney Mohede itu rumahnya di Karawaci. Waktu Sutraho belum ada, Anda mesti tahu lagi sepi aja, paling cepat dari Karawaci menuju ke Kota Casablanca itu 45 menit, Bapak Ibu. Nanti kalau dia pergi itu 45 menit menuju Kota Casablanca, dia bangun dari betul. Jam 4. Kita harus ada di situ pemain jam 5.30 pagi buat soundcheck. Berarti jam 3 dia.
Bisa jadi kan? Kak Sari itu main Kelapa Gading. Apalagi cewek, Anda tahu dong, kan perintilannya jauh lebih banyak. Kalau kita tahu saudara beres, mau sama mandi juga kan sekolahnya gampang gitu. Senior seperti mereka aja, mereka tetap melakukan terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Saya ngomong ini bukan bermaksud membandingkan, tetapi saya mau kasih tahu kalau orang yang mau punya dedikasi terbaik di hidupnya, dia pasti akan melakukan terbaik dan persiapannya juga. Amin. Selesai, sound check itu kira-kira jam 5.30. Sound check kok apa sih? Kick satu-satu, dicari orang tepat, tomnya. Jadi bukan cuma sekedar nyalain doang Bapak Ibu semua. Terus gitar satu-satu, terus mic di setting. Setelah itu run terus semua lagu yang bakal dinyanyikan di BCC itu puji-pujian cuma 20 menit. 4 lagu doang. Run through. Selesai sound check dan juga run through lagu, semuanya briefnya kita berdoa sama-sama. Selesai berdoa, saudara. Kira-kira setengah 7 stage sudah mesti clear dan kita siap-siap untuk jemaat datang. Itu yang dilakukan sama JBC setiap hari Minggu. Makanya kalau Anda lihat, wah luar biasa banget ya. Kenapa bisa luar biasa? Karena persiapan juga luar biasa. Kalau kita mau jadi luar biasa dalam Tuhan, yang pertama sebelum semua persiapan itu, persiapan dulu antara kita dengan Tuhan, supaya kita bisa memberikan terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi perkembangan yang kedua adalah bicara soal hubungan yang sangat intim. Anda tidak akan pernah bisa memberikan persembahan kepada Tuhan kalau Anda tidak mengenal siapa yang bersembah. Amin. Tidak bisa. Anda nih ya mau kirim barang nih. Tukang pos di sini, nama posnya di sini USPS. Ya. Ya USPS ya. Nah, Pak, saya mau kirim barang. Oke, mau kemana? Saya mau kirim barang ke LA. Oke, siap. Daerah mana? Temple City. Oke, alamatnya di mana? LA. Oke, daerahnya mana? Temple City. Alamatnya Los Angeles. Iya, saya tahu Los Angeles. Daerah mana? Temple City. Iya, alamatnya Los Angeles. Nyampe nggak barang kira-kira? Kagak. Gak nyampe. Kenapa? Karena Nggak jelas. gak jelas. Penyembahan kita juga gak bakal pernah sampai kepada Tuhan kita luar biasa kalau kita tidak mulai mengenal Dia. Hari ini pastikan sebelum Anda ambil bagian melayani, Anda kenal dulu siapa yang melayani. Kenapa saudara? Anda gak pernah bisa kasih yang terbaik dan diterima kalau Anda gak dikenal. Sekarang coba Bapak Ibu di depan rumahnya, tiba-tiba ada orang gitu datang pinjam handphone, Anda kasih kan? Enggak kan? Jadi orang yang nggak kenal nggak mungkin kasih sesuatu. Dengan kata lain, saudara, kita perlu kenal Tuhan kita secara intim. Amin. Supaya apa? Supaya setiap persembahan yang kita bawa kepada Dia diterima. Ya. Seru ya, ngebahas solusinya. Nanti ada yang jauh lebih seru lagi. Ada yang jauh lebih To seru be lagi. continue. To be continued. Saya harap yang di sini bukan cuma gila pelayanan, tapi juga gila banget cari wajah. Amin. Saya paling suka pemain hari Selasa kalau diundang di sini. Karena tahu kenapa? Karena ini hari bukan hari Minggu yang orang datang buat ke gereja. Anda tahu ini hari biasa, Ya. tapi Anda tetap datang. Saya respectnya sama Anda semua. Kenapa? Karena Anda selalu cari Tuhan di mana aja. Amin. Jangan sampai hati kita Ada. mencari Tuhan di mana? Lewat situasi. Karena seringkali penyembahan kita kepada Tuhan itu dikontrol sama keadaan kita. Ingat nggak dulu zaman tahun 2000-an awal atau 90-an akhir, saudara, kita suka pakai gelang yang sangat terkenal banget. Itu ada satu lagi, push.
prayer until until something happen. something happen. Wah, saya pakai dulu tuh Yeah. keinginan Most ya. of the time. Biar kata keren, padahal nggak keren banget juga. Tapi Wa- saya pakai, warna itu saya biru, hidupin. Pray until something happen. Karena seringkali kita cuma punya iman ada waktu tertentu, ada luar saatnya, Limited. limited. Hmm. Selalu melihat, aduh belum sembuh, aduh belum dapat jodoh, aduh belum dapat kerjaan, aduh. Dengar deh, mau dikasih mau nggak, percayalah Tuhan selalu. Amin. Benar. Yes, true. Bapak Ibu di atas kertas, Martin Sunardi harusnya nggak punya apa-apa. Benar nih. Ini bukan ngomongin soal uang ya, bukan. Tapi di atas kertas, Martin Sunardi ini nggak punya apa-apa. Lahir dari keluarga yang saya nggak tahu orang tua kandung saya gimana. Sampai hari ini, saya dibeli sama keluarga sekarang yang merawat saya. Umur saya kira-kira 17 tahun, krisis moneter, usaha papa bangkrut, papa stres, mama yang mesti banting tulang supaya kami bisa sekolah. Saya nggak kuliah, nggak punya uang, kalau itu suka beneran deh. Orang saat ngelatih itu masa depan nggak jelas. Tapi kalian sekarang bisa dipakai Tuhan kemana-mana. Bisa keliling dunia, bahkan teman saya yang pintar dulu aja ngiri melihat saya. Saya bilang bukan karena saya, tapi karena pribadi yang tinggal di dalam saya. Amen. Saya bisa seperti ini. Maka dari apapun yang kita kerjakan, walaupun Anda bukan seorang hamba Tuhan yang Anda melakukan di gereja, tapi adalah seorang hamba Tuhan yang di tempat Anda kerja masing-masing. Amen. Jangan sepitin arti kata hamba Tuhan cuma untuk kegiatan rohani dong di gereja. Karena Yesus sudah bilang gitu, jadikanlah semua bangsa muridku, lalu biarlah mereka semua kebun di gereja semuanya. Nah, Yesus bilang sama orang yang sudah, jadikanlah semua bangsa muridku. Titik. Jadi nggak ada yang harus ke gereja, nggak harus kemana. Kemanapun Anda pergi semua, Anda adalah hamba Tuhan. Mulai hari ini kita jadikan komunikasi bukan alat transaksi, tapi jadikan komunikasi sebagai alat intimasi dalam kita. Amin. Amen. Yang ketiga, yang terakhir, worship itu apa? Yang pertama tadi apa saudara? Worship adalah Persembahan. offering. Yang kedua, Hubungan. hubungan yang intim. Yang ketiga, Intimacy. ini juga keren banget. Worship is a lifestyle. Gaya hidup. Gaya hidup. Bayangin, kalau Anda bilang penyembahan itu adalah musik, Anda harus bisa nyanyi dulu. Yes. Anda harus bisa main musik dulu. That's true. Baru bisa nyembah Tuhan. Yes. No, penyembahan nggak ngomongin soal semua itu. Penyembahan ngomong soal gaya hidup Anda suka datang menyembah Tuhan. Dulu saya memulai pelayanan saya di dunia musik rohani itu tahun 2005, saudara-saudara. Album kami keluar 2006. Ini tahun ini saya 20 tahun melayani Tuhan di present worship industri ya, di Indonesia. Saya dulu punya prinsip satu, saya harus terkenal. Karena kalau saya terkenal, saya ngomong apa, orang pasti dengar. Dulu prinsip seperti itu. Karena kalau saya nggak dikenal, saya ngomong apa, orang nggak baru. Siapa lu ngomongin gua gitu? Ngerti ya? Berarti one day, saya pergi dengan seorang hamba Tuhan, namanya Pendeta Daniel Alexander. Ya. Saya diajak pergi satu brand kami yang pergi ke pedalaman Kalimantan. Ini bukan pedalaman lagi, saudara, dalam banget, asli dalam banget, sampai nggak ada listrik, nggak ada signal, masuknya kita mesti berjalan itu jauhnya luar biasa, wah ke dalam banget. Dan kami melayani dulu di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Jalannya dulu sebagus sekarang udah bagus banget. Dulu perbatasan Indonesia dan Malaysia itu posnya saudara-saudara, pos bordernya itu jeleknya minta ampun, asli nggak lurus banget dulu, jelek banget. Sekarang terakhir saya sana bagus ya minta ampun, keren banget. Jadi kami itu bawa alat-alat dari Pontianak, karena kami mendarat di Pontianak. Sekarang kayak Singkawang udah punya airport sendiri. Ya. Di Pontianak saudara-saudara kami mesti bawa tuh genset, alat musik semua dibawa pakai satu truk.
dibawa semua dari pribadi, nggak ada sponsor. Kita pelayanan pergi pada lama sendirian. Kapan pakai musik itu Pak, seru banget Pak, pasti beneran ketemu tentang dukun-dukun Dayak Pak, bisa seru banget. Kami masuk pada laman saudara-saudara di Antikong itu bikin KKR, itu orang-orang dari gunung-gunung datang, yang lehernya panjang gara-gara dipasangin gelang-gelang kita Pak, gelang-gelang di leher gitu saudara. Ya terus yang antiknya kupingnya sampai ke bawah banget gitu. Semuanya ikut semuanya dan memuji Tuhan luar biasa. Semuanya. Jadi orang Dayak itu memang basically Kristen dan Katolik gitu. Wah kita memuji Tuhan di tengah-tengah acara, tiba-tiba listriknya mati. Semua pasti merasa kekuatan jahat nih pasti nih. Ini pasti iblis gak suka. Bukan, gensetnya lupa dikasih solar. Kelupaan dikasih solar. Udah habis Bapak Ibu semua. Jadi apa-apa jangan salahin iblis. Udah jelek dia karena disalahin dulu, kasihan. Kasihan ya, kasihan. Iblis lagi, apa lu mau ikut-ikutan kan iblis gitu saudara. Iblis lagi. Anda tahu? Ini yang saya selalu bilang sama saya proses leader yang saya ajar. Kalau keadaan tidak sesuai dengan apa yang kau pikirkan, kamu harus pertama yang gak panik. Ingat, kamu tuh pemimpin pujian. Kalau lu diajak panik, jemaat lu ikut-ikutan panik. Waktu itu karena saya suka bercanda saudara-saudara, saya bilang, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, gimana nih listriknya mati? Gak apa-apa ya, zaman Yesus juga pada listrik, hidup semua kan di sini. Wah mulai ketawa saudara-saudara, mulai cair. Selesai itu saya bagaimana pakai gitar karena cuma gitar yang beneran. Dan itu kan nggak pakai mic, nggak pakai dicolok saudara. Ada tahu? Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan. Dengar baik. Jadi ternyata hari ini saya tahu bahwa penyembahan kita harusnya tidak ditentukan dari siapa yang nyanyi, dari siapa yang musik, dari nyamannya tempat, dari mewahnya tempat, tetapi fokusnya harus cuma satu, Yesus. Amin. Anda boleh jawab sendiri ya di hati Anda masing-masing. Saya nggak bakal mengalami Anda. Kenapa ya? Kalau sampai penyembahan Anda di gereja ini jauh lebih khusyuk daripada Anda menyembah Tuhan di rumah, maaf, Anda sedang menyembah Tuhan karena fasilitas. Karena seharusnya penyembahan itu nggak ditentuin dimanapun, karena fokusnya harusnya Tuhannya, bukan tempatnya dan bukan yang lain. Amin. Dan itu laksa. Jadi itu sebuah gaya hidup Anda melakukan itu, saudara. Nggak perlu tutup mata, buka mata, walaupun matanya cuma segini. Saya rasanya melihat Anda dengan jelas dari tadi, ya, jelas sekali. Ini 3 paradigma ini kita mesti sadar. Jangan sampai kita mikirin apa yang ada di luar. Karena segala sesuatu dari luar itu bisa bohong, bisa pura-pura. Tetapi yang sesuatu yang datang dari dalam keluar, walaupun kita nggak bisa ngomongin ya, tapi Anda bisa rasain. Amin. Itu benar-benar real. Amin. Anda mungkin terpukau dengan indahnya balutan suara, kerennya musik dan yang lainnya. Tetapi benar Anda merasa kosong. Saya selalu bilang ini sama setiap pemimpin pujian dan juga singar yang saya train. Punya suara bagus tuh anugerah. Tetapi bisa bernyanyi dengan hati itu lebih daripada anugerah. Amin. Karena kalau Anda bernyanyi dengan jujur, Anda memuji dengan jujur, percayalah itu akan sampai juga dengan cara yang jujur. Amin. Kepada setiap orang yang sedang menikmatinya. Amin. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu semua. Suatu ketika ada seorang jemaat gereja yang saya layani dalam training presentasi itu yang sama saya begini. Pak Martin, gimana caranya kita sebagai pelayan menanggapi kalau sampai ada jemaat yang kita layani, selesai melayani, dia datang nyamperin kita lalu bilang begini, kalau kamu yang mimpin pujian,
Saya nggak ngerasain apa-apa. Dibilang gitu, saudara. Kan kita kan terintimidasi ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita sebagai pemimpin pujian digituin sama jemaat. Kalau kamu yang pemimpin pujian, saya nggak ngerasain apa-apa. Hadirat Tuhan yang tak ada, kata dia begitu. Saya cuma tersenyum. Lalu saya jawab hal yang sangat simpel sama dia. Saya bilang ini, kalau orang kayak gitu,